Silakan Regar. Selamat malam. Yes. Shalom. Ya satu-satu dulu ya. Ini si Regarin dulu. Halo Regar. Halo Kak. Ya silakan mau tanya apa? Aduh, saya ini sebenarnya mau tanya tentang apa pergumulan hidup Kak. Maksudnya gimana sih sebenarnya perjalanan hidup ini itu? Apakah memang semua yang terjadi itu ada dalam kendali Tuhan atau tidak semuanya? Saya kemarin sempat melalui satu pergumulan yang menurut saya sampai kayak bilang gini, ini ada dalam rencana Tuhan gak sih? Kok saya maksudnya kayak nggak nyangka akan dikirimkan pergumulan yang kayak gitu. Nah, maksudnya itu yang kutanyakan Kak, kira-kira itu ada dalam kendali Tuhan gak sih? Atau memang hanya sebagai alat untuk digunakan menguji kita gitu? Mungkin bisa ya Kak di ini pertanyaannya. Iya, jawabannya yang udah ada yang kamu bilang tadi, itu adalah alat yang Tuhan izinkan untuk menguji kita. Menguji iman kita benar-benar sejati atau tidak. Sama seperti Ayub yang imannya itu diuji, di mana Tuhan mengizinkan pencobaan, mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidupnya. Untuk menimbulkan apa? Ketekunan dan juga tahan uji bagi iman. Jadi kamu ya harus tahu bahwa Tuhan memang kadang mengizinkan penderitaan itu untuk memaksudkan kebaikan kita, yaitu kemurnian iman yang kita miliki kepada Dia. Jadi jangan letakkan imanmu atas dasar apa yang tampak, tapi letakkanlah imanmu pada dasar di mana dan apa yang telah Kristus lakukan. Gitu. Jadi jikalau kamu marah karena sesuatu, jikalau kamu galau karena pasanganmu, jikalau kamu kecewa karena kamu belum berhasil, atau kamu malas-malasan karena kamu belum melihat tanda, kamu marah-marah, kamu emosi karena hidupmu berantakan dan lain sebagainya, dan lain-lain lah begitu. Lalu apakah artinya Yesus yang tersalib itu buatmu? Apakah manfaat dan efeknya Dia untukmu? Jadi kamu jangan menghabiskan perhatian pada pergumulanmu, tapi habiskanlah perhatianmu pada Kristus yang tulus mencintaimu. Karena kadang yang membuat kamu menderita adalah dirimu sendiri. Kamu fokus kepada apa yang buruk di dalam hidupmu, tapi kamu melupakan apa yang baik yang didatangkan dari kasih karunia Tuhan. Jadi tidak ada alasan manusia untuk tidak bersyukur sekalipun ia bergumul. Bahkan Ayub sudah memberi teladan. Sekalipun ia bergumul menderita, ia memberi teladan. Jauh lebih tinggi daripada itu, Kristus Yesus sendiri yang adalah pemilik semesta ini, ketika datang ke dunia menjadi manusia, Ia juga menderita oleh karena dosa kita. Tapi apakah Ia bersungut-sungut kepada Bapaknya? Tidak. Dia tetap bersyukur dan rela taat kepada Bapaknya. Itu adalah teladan kita. Bukankah hidup kita mau menjadi serupa dengan Kristus? Jadi sabar dan tekunlah dalam pencobaanmu. Sabar dan tekunlah di dalam ujian imanmu. Karena ada hal yang lebih besar menanti daripada itu. Makanya Rasul Paulus dalam 1 Korintus dia berkata apa? Pencobaan-pencobaan yang kita alami saat ini itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak kepada kita. Jadi kamu harus tetap positif thinking sama Allah. Kamu harus tetap berpengharapan sama Allah dalam iman. Jangan banding dengan pergumulanmu. Kalaupun kamu menderita, kamu bergumul, kamu layak memperoleh itu karena kamu berdosa. Kalau saya menderita, saya sakit, saya kesakitan dan lain sebagainya, saya layak mendapatkan itu karena saya berdosa. Tapi Kristus tidak berdosa, tapi Dia merasakan yang lebih parah daripada kita. Apakah menurutmu itu? Jadi jangan lihat orang di bawahmu, lihat kepada Kristus langsung, agar kamu punya pengharapan, punya iman. Meskipun Kristus itu menderita, padahal Ia tidak berdosa, tapi pada akhirnya Dia memperoleh kemuliaan sebagai Raja di atas segala raja. Milikilah iman atas dasar hal itu, bukan yang lain-lain. Ya? Keren Kak, terima kasih Kak. Oke. Silakan Selamat malam. Selamat malam Kak. Mau tanya apa? Saya mau bertanya, kenapa setiap kita ingin mendekatkan diri kepada Tuhan dan selalu ingin mencoba hal-hal yang bersangkutan dengan Tuhan, kita selalu mengalami percobaan, Kak? Iya, manusia pasti mengalami pencobaan untuk memurnikan imannya.
Tidak apa-apa. Kalau kamu mau punya emas yang murni, kamu membakarnya nggak dalam api. Baik Kak, baik. Kalau kamu ingin punya barang yang bagus, kamu pasti bersihkan kan dengan baik. Iya Nah, Kak. ketika kita mau sungguh-sungguh dekat dan mengikuti Tuhan, kita harus dibersihkan dan juga disucikan dengan baptisan api yang adalah penderitaan itu, agar kita murni. Gak apa-apa, kamu harus berbahagia sekalipun kamu menderita, karena itu cara Tuhan untuk memurnikan kamu. Berbahagialah di dalam Tuhan. Ya, Baik. Ya, terima kasih Kak. oke, ya kita lanjut ya. Halo. Jangan jadi orang Kristen yang cengeng. Kristus saja rela mati demi kamu dan saya. Dia tak pernah cengeng. Lalu kenapa kamu cengeng? Ya, tidak ada alasan bagi orang Kristen yang mengaku Kristen untuk tidak bersyukur kepada Allah. Itu poinnya. Silakan Lada. Halo. Oke, sebentar. Sebentarnya berapa Oke. jam? Enggak dalam. Oke, saya mau bertanya nih. Sebelumnya salam kenal dari saya dari Bandar Lampung. Saya mau tanya nih. Ini bukan debat ya, cuma mau tanya. Sebelumnya saya minta klarifikasi nih, benar nggak kalau kematian Yesus di kayu salib dilatar belakangi oleh pengkhianatan Yudas? Enggak Iskariot. juga. Penyalipan Yesus tetap terjadi karena Yudas itu hanya menjual Yesus kan. Bukan menyalibkan Yesus. Penyalipan tetap tuntutan dan kuasa Roma. Yudas mengkhianati bukan ke Roma. Tapi apakah kalau Yudas itu nggak berkhianat, Yesus tetap tersalib? Dengan gimana itunya? Sistemnya gimana, sistematisnya? Dia Jelas. tetap tersalib. Tidak ada sistem-sisteman. Gugatannya Yahudi ke Roma itu apa hubungannya dengan Yudas? Dia tetap tersalib. Yudas cuma menjual dia kok karena dia kecewa. Yudas menjual Yesus itu karena dia kecewa. Dia tidak seperti yang Yudas harapkan. Yudas itu berharap Yesus itu jadi Mesias dalam artian dia sebagai raja yang kaya sekali. Karena Yudas itu cinta uang. Jadi kalau Yudas dekat dengan Yesus, maka nanti Yudas akan kecipratan duit yang banyak. Nah, karena Yudas ini, karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan mati, nah Yudas ini kecewa. Aduh, kok dia nggak seperti yang kuharapkan? Dijual lah Yesus. Makanya dia terima uang kan. Itu nggak ada hubungannya dengan salib. Mau dia khianati atau enggak, dia tetap tersalib. Oke, saya mau bertanya tentang kitab suci Anda. Dulu kitab suci Anda itu diberi merek bahwa bukan surat sih, lebih ayat-ayat seperti Matius segala macam itu ada kata karangan Matius, karangan si ini, karangan si ini. Tapi pertengahan abad ke-90 kata karangan itu dihapuskan. Kira-kira gimana tuh? Iya, karangan itu kan bukan mengarang. Karangan itu kan dituliskan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes kan atas dasar peristiwa yang terjadi. Kalau hari ini ada peristiwa yang benar-benar terjadi, lalu saya mengarang buku yang sesuai dengan peristiwa sekarang. Dan buktinya, semua tulisan itu bukan karangan. Itu di luar Alkitab ada juga yang menuliskan tentang itu, padahal bukan Kristen loh. Misalnya, tulisan Josephus, orang Yahudi. Dia menuliskan apa yang ditulis Markus, dan mengonfirmasi apa yang ditulis oleh Lukas dan Matius dan Yohanes, 4 Injil sinoptik. Jadi karangan itu bukan berarti karangan itu dibuat seada-adanya seakan-akan itu dari rendah. Yang lebih uniknya lagi, Lukas menulis Injil itu bukan untuk orang Kristen, tapi kepada Theophilus. Dan Theophilus, kalau kamu tahu Theophilus, dia tidak pernah mau menerima karangan.
Nah, kita baca Lukas ya, biar kamu tahu nih apa yang dilakukan Lukas. Jadi kalau orang bilang, ya, nih Lukas 1 ayat 1 pendahuluan ya. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang diteruskan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman, pelayan Yesus. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, berarti peristiwa, bukan dongeng ya. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukan dengan teratur bagimu. Bagi siapa? Theophilus, supaya engkau, Theophilus, dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh dapat dipercaya. Ya, jadi ini memang, lalu dia membuka ayat 5. Pada zaman Herodes Raja Yudea. Jadi kamu tutup Alkitab, bro. Semua data sejarah yang disebut di Alkitab ini, kamu harus percaya. Kenapa? Karena tanpa Alkitab pun, Yesus mati, Yesus bangkit di kandang domba tahun segini. Itu ada di catatan orang Yahudi sendiri. Ada di catatan orang Roma itu, aduh siapa lagi? Marabar Serafion, Lucian dari Samosata. Mereka catat itu semua. Padahal bukan orang Kristen loh itu. Itu. Jadi jangan salah paham dengan Saya istilah. balik lagi ke pertanyaan saya yang pertama, sorry ya. Keberadaan Yesus itu diketahui oleh yang menyalibnya, pasukan yang akan menyalib, itu informasi dari Yudas. Nah, ya kan? Nah, kalau Yudas ini nggak berkhianat, jelas penyalipan nggak ada kan? Nggak tahu dong informasi. Loh, itu siapa yang bilang? Kamu menyimpulkan itu bagaimana? Nah, enggak, kamu tadi kan udah konfirmasi. Kalau misalnya si Yudas ini nggak berkhianat, nggak ngasih tahu nih di mana si Yesus ini. Sekarang saya tanya, keputusan penyalipan itu di Yudas, di Yahudi atau di Roma? Bukan keputusannya, tapi sistem jalannya. Kalau si misalnya Yudas ini nggak berkhianat, nggak ngasih tahu nih Yesus di mana atau segala macamnya, nggak mungkin penyalipan terjadi. Yang mengatakan nggak mungkin itu siapa? Nubuatan Yesaya mengatakan dia harus tersalib. Itu 750 tahun sebelum Yesus lahir loh. Dia akan tersalib di antara dua orang penjahat dalam Yesaya 53. Itu harus terjadi. Apapun keadaannya, wong memang dia datang untuk mati. Yesaya 10 ayat 17. Tuhan Yesus berkata apa? Aku datang untuk memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi dia memang datang mau mati. Yesus itu pengen mati datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari kematian. Jadi masa bodoh Yudas berkhianat atau tidak berkhianat pun, bagaimanapun dia akan mati. Tapi matinya bagaimana? Yang melalui salib. Jadi kalau kamu berasumsi kalau dia itu kan kalau, sedangkan nubuatan itu pasti. Dia lahir aja digenapi di tepatnya di mana? Ketika dia tersalib dia mengucapkan apa? Disampaikan semuanya, dilakukan oleh Yesus semuanya. Tidak ada orang seperti Yesus di dunia ini yang dari matinya, yang dari lahirnya sampai matinya itu sudah dinubuatkan dalam kitab suci. Jadi kematian Yesus itu pasti, bukan bergantung pada Yudas. Ketika Yudas berkhianat menunjukkan lokasi Yesus di mana, lalu dia dibawa, ya tetap keputusan penyalipan itu ada di tangannya Roma. Yudas tidak punya hak membantah Roma kan? Yudas setelah itu bunuh diri kok, tidak berbuat apa-apa. Jadi kalau Yudas berkhianat atau endaknya itu tidak akan pengaruhi penyalipan. Penyalipan tetap terjadi. Oke, satu lagi saya mau bertanya. Satu lagi ya, sorry. Ya, silahkan. Oke, kalau nggak salah di Matius berapa ya? Matius 27 kalau nggak salah. Itu ada bunyinya bahwa Yesus itu maju ke depan beberapa langkah dari muridnya, lalu sujud
Nah, itu bisa diituin nggak ayatnya dulu biar jelas. Terus itu ayat berapa? Sujud, masalah sujud. Ya, Nah, lalu lalu agama apa yang ibadahnya sujud? Nah, Yesus agamanya apa? Nah, dia sujud ke siapa? Sujud. Iya. Buddha juga sujud loh. Enggak, bukan masalah Buddha dulu. Ini Yesus dulu. Dia sujud ke siapa? Yesus berdoa ke siapa? Sujud ke siapa? Ya, Yesus berdoa kepada Bapaknya. Sujudnya itu ke arah timur, arah Bait Allah. Kepada Bapa dong dia sujud, bukan ke arah batu yang di barat. Kau nih. Ke timur. Karena timur itu simbol kekekalan. Barat itu simbol kekelaman, kebinasaan. Simbol iblis, barat. Tapi simbol kemenangan, simbol kekekalan itu timur. Makanya Tuhan Yesus bersujudnya ke timur, ke arah baitnya Salomo. Karena Devir, ruang maha kudusnya itu sebelah timurnya Daud. Devir, Daud. Bukan barat loh. Yang barat tuh yang pasti menyembah iblis. Kalau timur itu Allah yang benar, yang sejati, Sang Bapa yang Maha Kuasa. Begitu loh, brother. Yahudi juga sujud kan. Kami juga orang Kristen, Kristen mula-mula dalam hal ini ortodoks, mereka juga sujud. Makanya ada sholat ortodoks, zelota ortodoks. Arahnya kemana? Ke timur. Coba lihat orang ortodoks ibadah, mereka enggak ini. Enggak pakai bangku, mereka sujud sholat zelota gitu. Jadi kalau kamu bilang agama siapa yang sujud, kalau kamu berusaha menggiring bahwa Yesus itu kamu berusaha menggiring Yesus itu Islam, ya kalau Yesus Islam kapan dia bersahadat menyebut Muhammad Rasulullah sedangkan Nabi Muhammad aja belum ada? Gitu loh. Jadi kalau orang bilang Yesus kan sujud, dia kan Islam. Loh, Islam kan harus syahadat. Sedangkan Nabi Muhammad belum ada di zaman Yesus. Nabi Muhammad aja datangnya 700 tahun setelah Yesus. Gimana mungkin nih Tuhan Yesus bilang Muhammad Rasulullah? Gak mungkin lah. Gitu. Jadi ya dia seorang Yahudi. Tuh ya. Oke, thank you bro. Ya, Tuhan berkati ya. Tidur ya. Ya.